Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa waktu yang lalu ada kekisruhan atau katakanlah ada riak-riak yang terjadi di DPD karena salah seorang staf DPD itu yang bernama Irfan itu membuka adanya praktek-praktek suap dan praktek-praktek kejahatan dalam pemilihan calon ketua DPD. Jadi sempat juga terjadi saling bantah, yaitu M. Irfan ini diduga seperti memberikan kabar tidak benar seperti itu. Akan tetapi berita itu ataupun isu itu sepertinya diam, sepertinya tidak bergejolak lagi. Kita pun tidak tahu, padahal kita dengar memang waktu itu sudah dibuat juga laporan ke KPK. Nah, itu satu isu yang menimpa DPD seperti itu. Nah, tetapi rupanya isu tentang uang ini, pembagian uang ini, kemudian suap menyuap untuk pemilihan ketua itu tidak berhenti sampai di sana. Nah, baru-baru ini kita mendengarkan anggota DPD yang baru terpilih untuk periode 2024 sampai tahun 2029 ini sekarang diributkan dalam artian bahwa mereka sengaja menciptakan reses seperti itu agar mereka bisa mendapatkan uang. Jadi kalau dari pemaparan yang ada di forum keadilan itu, yaitu salah satu mantan anggota DPD yang bernama Fahrul Rozi itu diwawancarai oleh wartawan forum keadilan bersama Bung Reza Indragiri itu. Dia mengatakan bahwa ini jelas-jelas sudah korupsi, sudah perbuatan melawan hukum, karena dari paparannya Fahrul Rozi ini, sang mantan anggota DPD ini, bahwa katanya anggota DPD itu hanya bisa reses mengikuti masa resesnya anggota DPR. Jadi kalau di dalam ketentuan MD 3 itu katanya bahwa anggota DPR itu hanya satu tahun reses. Lalu secara otomatis anggota DPD juga harus satu kali reses, kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi kalau misalnya anggota DPR reses 2 kali setahun, maka mereka juga bisa reses 2 kali 1 tahun. Nah, kenapa isu reses ini menjadi masalah? Karena memang ketika anggota DPR dan anggota DPD ini reses, itu kan ada anggaran, ada pembiayaan yang harus disiapkan oleh negara kepada para anggota ini agar mereka kembali kepada konstituennya untuk menggali atau untuk menyerap sebanyak mungkin informasi-informasi atau katakanlah yang menjadi kebutuhan dari konstituennya. Nah, oleh karena itulah menjadi penting pembicaraan tentang reses ini. Nah, jadi di dalam pembicaraan itu kami mengamati memang kalaulah itu benar terjadi, rasanya orang-orang ini memang berpikir hanya mau cari duit, mau dapat duit, bagaimana caranya. Sampai jadi liar pikiran kami bahwa DPD ini jangan-jangan bukan Dewan Perwakilan Daerah, tetapi diperuntukkan pembicaraan duit gitu. Jadi ini pembicaraannya hanya seputar uang aja, pemilihan ketuanya bicara uang, bicara duit, kemudian lalu mengakali bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan duit. Nah, angka yang kami dengar juga yang didapatkan oleh anggota DPD itu, yang mereka yang reses itu, kalau tidak salah kami itu mereka mendapatkan 340 juta rupiah per orang untuk reses itu.
Jadi 340 juta rupiah kalau dikalikan jumlah anggota DPD 152, itu berarti sekitar 51 M lebih uang ini dibagi-bagikan kepada anggota. Nah, memang dalam kajian dari Pak Roji itu, dia mengatakan bisa saja anggota DPD yang baru ini tidak mengerti. Ya, memang inilah resiko ya, masuk di dalam lingkaran, di dalam satu sistem yang sudah korup, masuk di dalam satu kebiasaan yang dalam sistem itu yang sudah memang melanggar hukum, ya akibatnya seperti ini. Nah, jadi memang sangat sedih juga kita mendengar bahwa anggota DPD yang baru terpilih ini sudah terindikasi atau sudah diduga memakan atau mengambil uang negara dengan cara yang tidak sah. Jadi sebetulnya kita dengan berita yang muncul ini, kita sebetulnya kepingin agar aparat penegak hukum, dalam hal ini mungkin KPK atau mungkin kejaksaan, langsung bertindak sebetulnya, supaya apapun isu itu, supaya betul-betul bisa dihempang dan itu bisa menjadi efek jerah. Jadi jangan dibiarkan seperti ini bergulir, supaya ke depan itu lebih tertib seperti itu. Nah, sekaligus kita sangat menyayangkan tindakan-tindakan dari kawan-kawan kita yang terpilih di sana. Mereka mewakili daerahnya untuk memperjuangkan daerahnya, tetapi kalau seperti ini ceritanya, baru saja menjadi anggota DPD lantas sudah terlibat dalam pemakaian uang negara secara tidak sah, ya kita nggak bisa berharap banyak lah kualitas dari perwakilan-perwakilan kita nantinya yang ada di Senayan. Jadi harapan kami segeralah kiranya ini diproses dan ditindaklanjuti. Terima kasih.